34, Pak. 34. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada sore hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangka melanjutkan kegiatan perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan cyber education. Begitu juga selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan model bagi kita semua ya. Karena memang di MTP ini bagaimana mengintegrasikan antara pendidikan barat dan pendidikan timur sehingga terbentuk suatu modifikasi di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya mempersilahkan kelompok ya, kan sudah ada kelompok yang siap ya. Dan tentu karena hari ini kita masih gabung ya antara kelas kelas F dengan kelas reguler. Jadi mudah-mudahan nanti kita lihat perkembangannya ke depan karena ini memang dua manajemen yang berbeda. Nah, jadi kita saling memanfaatkan dua kelompok ini untuk meringankan beban ya, meringankan beban dalam kaitannya dengan mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan cyber education yang di setiap prodi MTP yang ada di Indonesia ini macam-macam istilahnya. Ada yang mengistilahkan dengan sistem pendidikan terbuka, dan ada juga yang istilah lain, tapi intinya cyber education ini tentu nanti kita menitik beratkan juga tentang security ya, cyber security-nya, dan itu memang harus ada di antara teman-teman yang barangkali punya pengalaman yang bisa menjaga, bisa memaintenance uh, akunnya masing-masing atau webnya masing-masing. Baik, untuk teman-teman sekalian, jadi saya kira saya persilakan dulu kelompok yang akan mempresentasikan makalahnya dan slide-nya. Dan mungkin makalahnya belum sempat disimpan di GC ya, karena mungkin GC-nya belum lengkap perintahnya sehingga belum diposting, sehingga teman-teman belum bisa masuk. Tapi paling tidak makalah dan slide-nya ini sebenarnya bisa dititip di forum, bisa juga langsung dikirim ke saya lewat WA. Tapi insya Allah untuk minggu ini saya akan coba memperbaiki dan informasi juga insya Allah minggu depan mungkin sudah selesai bukunya ya, buku tentang cyber education, dan mudah-mudahan hari hari Jumat atau hari Sabtu itu sudah bisa didistribusi kepada teman-teman karena ini baru mau proses pengiriman dari Jogja, dari Jogja ke Jakarta. Jadi rencana besok baru saya jemput di stasiun karena kalau ditinggalkan di stasiun kereta itu mungkin agak lama baru sampainya. Ya, itu sekedar prolog dari saya. Untuk berikutnya saya persilakan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab untuk mempresentasikan slide-nya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Fahri. Kebetulan Pak yang Hasan kurang jelas, Pak. Ya, suaranya. Qadarullah ya. Ya, sudah. Baik, Pak Dr. Fahri, Qadarullah untuk yang tampil pada sore hari ini kelompok kami, Nur Hasan, kemudian Bu Aspani, ada Pak Juli Rahman dan Bu Eni. Mangga Bu Aspani di share screen. Ya, Pak, izin share ya, Pak. Ya, monggo, monggo.
Mohon izin Pak Dr. Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nusolli wa nusalim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Fahri Yasin MPD selaku dosen pengampu Cyber Education and Education Inovatif. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa S2 MTP kelas A dan kelas F. Qadarullah, kelompok kami akan membahas tema konsep cyber education. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkap, PPT ini akan dibacakan oleh Bu Aspani. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya, sama-sama. Jadi kami di sini akan membahas masalah konsep cyber education, di mana ini disusun oleh Pak Nur Hasan, Pak Juli Rahman, dan saya sendiri Asmani Nursel Amri, serta Bu Eni Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita mengambil latar belakang adalah di mana perkembangan era digital dan informasi teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap sektor pendidikan. Cyber education merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media atau perangkat utama dalam proses pembelajaran. Cyber education dapat menjadi solusi yang inovatif dalam mengatasi berbagai hambatan pada pembelajaran tradisional. Cyber education memungkinkan peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, meskipun cyber education memiliki berbagai manfaat tentang penerapan model pembelajaran tersebut, tidak luput dari berbagai tantangan. Di sini diperlukan pengkajian terkait konsep cyber education, mengidentifikasi manfaat dan tantangannya, serta sebagai rekomendasi pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Di sini kita mengambil rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana konsep dasar cyber education dan perbedaannya dengan pembelajaran tradisional. Yang kedua, apa saja keunggulan dan manfaat dari penggunaan cyber education dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam implementasi cyber education pada pembelajaran. Yang keempat, apa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dalam cyber education seperti akses teknologi yang terbatas. Tujuan dari masalah ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar cyber education serta perbedaan utamanya dengan pembelajaran tradisional. Mengidentifikasi keunggulan dan manfaat yang ditawarkan oleh cyber education dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan cyber education pada proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan cyber education seperti keterbatasan akses teknologi. Pembahasan tentang konsep cyber education. Cyber education merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Bisa dilakukan melalui media daring atau platform digital seperti kelas virtual, aplikasi pembelajaran, ada Learning Management System atau LMS. Nah, di sini ada karakteristik utama dari cyber education adalah yang pertama itu fleksibilitas, di mana siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja selama mereka memiliki akses ke perangkat digital dan internet. Karakteristik yang kedua adalah aksesibilitas,
aksesibilitas, di mana pendidikan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Yang ketiga, interaktivitas, yaitu penggunaan alat multimedia seperti video, kuis interaktif, dan simulasi membantu memperkaya proses pembelajaran. Karakteristik selanjutnya adalah pembelajaran mandiri. Siswa lebih mandiri dalam mengatur waktu belajar dan mengakses materi pembelajaran secara mandiri. Berdasarkan karakteristik, terdapat beberapa perbedaan antara cyber education dan pendidikan tradisional. Kepada Bu Eni, monggo silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Sani. Mohon izin Pak dosen dan teman-teman. Di sini ada perbedaan cyber education dan pendidikan tradisional. Di mana perbedaannya adalah pertama interaksi dan fleksibilitas. Untuk cyber education adalah fleksibilitas yang tinggi, sedangkan untuk pendidikan tradisional bersifat kaku. Kedua ada aksesibilitas dan jangkauan, di mana cyber education itu aksesnya lebih luas, sedangkan pendidikan tradisional terbatas pada lokasi fisik. Yang ketiga, metode pengajaran dan pembelajaran, di mana perbedaannya adalah di cyber education, metode pembelajarannya interaktif, sedangkan di pendidikan tradisional, metodenya adalah metode ceramah. Lalu keempat ada keterlibatan dan interaksi sosial. Di cyber education itu interaksinya dilakukan secara virtual, sedangkan di pendidikan tradisional interaksinya langsung di ruang kelas. Yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian. Untuk cyber education, evaluasi dilakukan melalui platform daring dengan penilaian otomatis. Sedangkan di pendidikan tradisional, ujian tertulis di kelas dan memerlukan waktu lebih lama untuk penilaian. Lanjut, Bu As. Ya. Nah, ada keunggulan dan manfaat cyber education, yaitu pengembangan keterampilan digital, di mana siswa menggunakan berbagai alat dan teknologi digital yang dapat meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Lalu ada peningkatan kemandirian dan disiplin, di mana siswa harus mengatur waktu dan tugasnya sendiri atau masing-masing. Yang berikutnya keunggulannya adalah kesempatan untuk berkolaborasi secara global. Siswa melakukan proyek grup dan diskusi secara daring dan dari seluruh dunia. Lalu ada umpan balik dan penilaian yang cepat, di mana di platform cyber education seringkali menyediakan mekanisme penilaian otomatis. Dan ada juga tantangan dalam cyber education. Yang pertama adalah keterbatasan akses internet dan teknologi, lalu keterbatasan interaksi sosial dan kolaborasi. Yang ketiga, kualitas pengajaran. Keempat, keamanan dan privasi. Yang kelima, tantangannya adalah keterbatasan dalam evaluasi dan penilaian, lalu kesiapan pengajar dan siswa yang terbatas, serta keterbatasan dalam pembelajaran yang praktis dan kredibilitas serta akseptabilitas. Untuk materi berikutnya, saya serahkan ke Pak Juli. Silakan Pak Juli. Baik, terima kasih Bu Weni. Saya lanjutkan, izin Pak dosen. Untuk yang D, rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan cyber education. Pertama, penguatan infrastruktur teknologi yang disediakan pemerintah dalam bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan penyedia perangkat. Kemudian adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Dan guru harus diberikan pelatihan teknologi pendidikan dan pendekatan pedagogis yang cocok untuk pembelajaran daring. Kemudian ada dukungan teknis dan psikologis bagi siswa dan evaluasi dan umpan balik yang efektif, yaitu pengembangan sistem evaluasinya yang lebih kaya. Kemudian ada pembuatan konten dan kurikulum yang dapat diakses secara luas, yaitu kontennya harus mendukung bagaimana keberagaman bahasa dan budaya. Kemudian juga ada kolaborasi antara sektor swasta, publik, dan lembaga pendidikan.
yaitu institusi pendidikan harus menjalin kemitraan dengan industri teknologi. Kesimpulannya dari kelompok kami tentang cyber education adalah model pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan internet. Dan cyber education memiliki keunggulan meliputi aksesibilitas yang lebih baik, maupun materi interaktif dan personalisasi proses belajar. Adapun tantangan dalam penerapan cyber education meliputi keterbatasan akses internet, kurangnya kompetensi teknologi pengajar, dan perlunya pengembangan kurikulum daring. Teknologi dan internet berperan penting dalam mewujudkan cyber education. Maka kesimpulan bagi kelompok kami diperlukannya strategi seperti peningkatan pelatihan guru, akses internet secara merata, dan pengembangan konten yang bersesuai dan kebijakan yang mendukung inovasi pendidikan digital. Nah, ini daftar pustakanya yang telah kami buat, semua sumbernya dari sini. Ada batch. Dan mungkin terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian atas kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Nur Hasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asfani, Bu Eni, dan Kang Juli Rahman yang telah menyampaikan atau membacakan PPT yang kami buat. Selanjutnya, kata Rasulullah, ilmu itu ibarat gudang, bertanya adalah kuncinya. Karena itu bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, yang bertanya, menanggapi, mangga, monggo, silakan, tafadhol. Eh, Tentu jawaban kami, karena kita sama-sama belajar, kami tidak akan menjawab dengan rinci dan detail. Insya Allah nanti di akhir perkuliahan, mungkin sekitar 15 atau 20 menit, akan diulas oleh dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Fahri Yasin, MPD. Mangga, saya sudah melihat ada Ustadz Sahbirin ya. Izin stop share ya, Pak. Oh iya, ya, silakan. Silakan Pak Ustadz Sahbirin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ini luar biasa materi dan penyajiannya. Ini guru anak-anak saya. Insya Allah. Eh, Pertama ini terkait dengan tadi bicara tentang kekurangan dan tantangan ya yang dihadapi terkait dengan proses pembelajaran yang menggunakan cyber education tadi ya. Terutama di daerah terpencil ya. Tadi juga disebutkan beberapa kendala dan sebagainya termasuk tantangan. Itu bagaimana cyber education dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil yang pertama. Yang kedua, kira-kira kriteria mengukur kriteria keberhasilan terkait implementasi cyber education dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Pak Ustadz Sahbirin. Berikutnya barangkali penanya kedua. Ada? Atau langsung mau dijawab dulu satu? Ada Ada Pak Pak Iwan. Iwan ya? Pak Iwan ya? Enggak, Ustadz Iwan. Ya, siap, Ustaz. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada teman-teman dari kelas F ya. Masya Allah, presentasinya luar biasa ya. Dan ini salam ukhuwah. Dalam kesempatan ini kita bisa bergabung di kelas ini ya. Kaitan dengan tema yang disampaikan, mungkin lebih pada bagaimana ya untuk pembelajaran berbasis digital ini menjadi satu kondisi yang saat ini diharapkan bisa memberikan peningkatan dalam kualitas pendidikan, terutama di negeri kita tercinta ya. Saya berpikir dengan pola dan penggunaan media digital, tidak semua segmen
katakan siswa atau pembelajar yang bisa begitu banyak mendapatkan manfaat dari penggunaan atau sistem cyber education ini. Terutama mungkin salah satu yang perlu kita diskusikan ketika ranah yang menjadi target dari pembelajaran itu kan tidak hanya kognitif ya. Di situ ada afektif, di situ ada psikomotor. Terutama yang hari ini menjadi tantangan besar kita adalah aspek afektif. Bagaimana kita memastikan bahwa di antara pesan dan target pendidikan kita adalah membina karakter, membina adab, akhlak anak-anak kita, terutama mungkin di usia ya sekolah SMA ke bawah gitu ya. Kalau usia mahasiswa insya Allah lah itu bisa lebih maksimal dengan penggunaan digitalisasi ini. Nah, yang ingin coba kami ajukan untuk kita diskusikan dan pencerahan dari para penyaji materi pada hari ini, bagaimana kita memaksimalkan atau tetap melakukan pendekatan dengan digital ini, tapi tidak mengabaikan edukasi atau pembelajaran yang bisa menyentuh ranah afeksinya. Ya, sementara kan kita mungkin tidak ketemu dengan anak-anak secara langsung gitu ya. Dan apa strategi-strategi kita sehingga pesan-pesan dan pendidikan karakter ini tetap bisa tersampaikan. Satu kondisi juga bahwa eh, kami punya satu apa namanya ya kesimpulan bahwa namanya akhlak, adab itu tidak bisa hanya diajarkan, tidak bisa hanya disampaikan teorinya, tapi betul-betul harus ditularkan gitu ya, harus bentuknya teladan, harus bentuknya interaktif langsung, interaksi sosial dengan para siswa. Nah, ini mungkin menjadi tantangan dan belum terjawab sepenuhnya oleh cyber education yang hari ini kita bahas dan mungkin ke depan akan menjadi satu sistem pendidikan masa depan gitu ya yang diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di generasi kita. Mungkin demikian, semoga bisa ditangkap intinya bahwa bagaimana cyber education ini menjawab kebutuhan kita terhadap pendidikan karakter, pendidikan adab, terutama dari SMA ke bawah ya mungkin. Mungkin demikian Pak Hasan dan rekan-rekan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Ustaz Iwan. Satu lagi kali ya, satu penanya lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, bagaimana langsung kita jawab saja. Ada dua pertanyaan. Ada Pak Sugeng, Pak Hasan. Ya, Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng, mangga. Padahal, Ustaz Sugeng. Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan materinya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Langsung saja mungkin kepada kelompok penyaji materi bahwa tadi sempat disinggung oleh Pak Iwan terkait dengan efektifnya gitu ya. Apabila kita berbicara masalah cyber education ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa penggunaan cyber education ini ada keunggulan maupun ada tantangan di dalamnya. Dan itu suatu hal yang pasti gitu ya. Di saat ada perubahan, pasti ada keunggulan yang bisa diambil dan pasti ada tantangan yang mungkin di situ terdapat hal-hal negatif yang nanti muncul dari perkembangan tersebut. Terkait dengan hal itu, mungkin langsung coba saya sampaikan implementasi ya. Di sebuah lembaga mungkin atau di pondok pesantren mungkin ya. Apabila kita melihat tantangan dan poin positif atau keunggulan tadi, jika kita ingin memanfaatkan ya cyber teknologi ini, dari tim penyaji mungkin nanti bisa didiskusikan gitu ya. Apakah lebih memilih ya anak-anak ini boleh misalkan memanfaatkan teknologi itu, misalkan smartphone atau laptop ya di lingkungan sekolah itu, yang memang tentu nanti tujuannya adalah untuk pengenalan terkait dengan perkembangan teknologi yang ada, atau lebih cenderung ke ya cukup gurunya saja gitu ya. Jadi anak-anak ya hanya sebatas
eh, mendengarkan materi dan ada batasan yang ketat gitu ya, mengingat dengan adanya tantangan tadi. Nah, ini menurut tim penyaji ini apakah cenderung yang mana? Apakah di suatu lembaga itu anak-anak boleh membawa smartphone ataupun laptop yang nanti mereka bisa berekspresi ya, berlayar gitu ya di dunia maya, yang nanti mereka bisa mengeksplor terkait dengan ilmu-ilmu pendidikan yang mungkin tidak bisa tersampaikan oleh seorang guru atau pengajar. Nah, ini menurut teman-teman seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih Ustadz Sugeng. Kang Hadi, ya. Saya lihat ada Kang Hadi. Mangga Kang Hadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Luar biasa buat tim penyaji materi. Saya rasa memang sepakat dari teman-teman semua bahwa sajiannya sudah cukup bagus, lengkap ya. Saya rasa tinggal melakukan proses diskusi kajian-kajian terkait dengan bagaimana cyber education itu menjadi bagian yang kita anggap ini bisa mencarikan solusi gitu terhadap masalah-masalah literasi digital yang kita anggap bahwa saat ini menjadi salah satu hal yang penting di kehidupan kita. Saya mengerucut kepada pendidikan di anak-anak sekolah dasar saja, Bapak. Kalau misalnya kaitan dengan anak-anak yang sudah cukup dewasa ya, usia-usia yang bisa kita kendalikan eh, teknik dia berinteraksi dengan dunia digital itu mungkin cukup mudah ya barangkali. Karena kalau kedewasaan itu sudah lahir, tentunya tanggung jawab yang mereka lakukan terhadap akses terhadap konten-konten yang kita anggap penting atau perlu ataupun hal-hal yang tidak perlu dikesampingkan itu sudah bisa dididik. Tapi lagi-lagi ini untuk anak-anak kita yang barangkali ada di tataran sekolah dasar. Ini perlu sekali diberikan pengawasan tentunya gitu ya. Diberikan satu tuntunan bagaimana penggunaan alat-alat berbasis digital ini akan memberikan dampak manfaat yang lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan barangkali seperti apa nih kemasan metode atau strategi pembelajaran untuk anak-anak sekolah dasar khususnya dalam mereka menggunakan perangkat-perangkat digital di cyber education itu. Barangkali itu Kang Nur. Terima kasih buat kesempatannya. Baik, terima kasih Kang Hadi Ismail dan teman-teman yang sudah menyampaikan bahan diskusinya. Baik, ada 4 pertanyaan. Ini mungkin nanti kami bergantian dengan rekan-rekan kami. Ada Bu Asfani, ada Kang Duli, ada Bu Eni. Baik, pertama saya coba untuk menanggapi pertanyaan dari Ustadz Sahbirin terkait dengan cyber education, di mana cyber education itu kan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital ya dan internet ya sebagai media utamanya tentunya. Nah, yang ditanyakan tadi bagaimana jika ini dilangsungkan di daerah-daerah terpencil. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengetahui apakah program cyber education itu berhasil atau tidak di suatu daerah ya. Seperti itu barangkali pertanyaannya. Baik, memang tidak ada metode yang paling sempurna. Pasti setiap metode ada kekurangan dan ada kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya di Indonesia sampai hari ini belum ada semuanya yang menggunakan cyber education 100% di sebuah daerah atau di sebuah sekolah. Nah, separohnya lagi atau sebagiannya lagi pasti masih menggunakan sistem pendidikan tradisional ya atau biasa kita sebut dengan luring. Bagaimana cyber education ini bermanfaat bagi kita? Yang pertama, di sebuah negara, termasuk negara kita, tidak bisa lepas dari apa yang namanya musibah, bencana, dan lain sebagainya. Maka ketika musibah terjadi, katakanlah bencana Gunung Merapi, kemudian mungkin banjir, longsor, ya, tsunami, dan lain sebagainya,
maka cyber education ini menjadi salah satu alternatif. Bagaimana pembelajaran tetap berlangsung, tetapi kita gunakan cyber education. Sehingga pembelajaran tidak harus di sekolah, tidak harus di ruangan, dimanapun, ya seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kami, bahwa dengan cyber education, maka pendidikan ketika terjadi bencana, walaupun mungkin tidak maksimal, ya masih tetap bisa berlangsung. Nah, memang betul, apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga ada kota yang biasa bisa dikatakan internetnya bagus, ya. Kemudian juga ada daerah-daerah terpencil yang memang sangat sulit. Nah, tentu penggunaan cyber education ini dilakukan secara bertahap di daerah terpencil, tidak bisa dipaksakan sekaligus. Nah, karena itu barangkali bekerja sama dengan pemerintah daerah di dalam penggunaan alat-alat teknologi yang mendukung cyber education ini harus disampaikan, harus diprogramkan. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini juga harus memahami terkait cyber education. Dan saat ini banyak juga sekolah yang barangkali menggunakan sistem blended learning dalam pengertian separuh secara offline, separuh lagi secara online. Ini bisa saja terjadi. Nah, tentu disesuaikan, termasuk di sekolah kami, di SMA Negeri 2 Cikarang Barat, ini menggunakan blended learning. Jadi separuh hari itu menggunakan offline, artinya ada tatap muka, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Ustadz Sugeng, bagaimana mendidik karakter kalau secara online kan harus ngelihat, harus menyaksikan. Maka sekolah bisa menyelenggarakan secara offline. Nah, disitulah barangkali guru yang ditiru itu benar-benar nyata, memberikan suri tauladan yang nyata. Seperti itu. Jadi tetap memiliki manfaat yang cukup besar cyber education ini, dan kita harus tetap mendukung karena walaupun bagaimana manfaatnya nyata dan jelas, apalagi ketika Indonesia 2019 atau dunia nih 2019 dilanda oleh coronavirus disease ya 2019, maka pembelajaran tetap berjalan melalui daring ya atau mungkin menggunakan cyber education. Seperti itu barangkali Pak Ustadz Sahbirin ya. Nah, kemudian mengenai bagaimana cara mengukurnya, ya. Apakah pembelajaran secara daring di daerah terpencil atau bukan terpencil itu berhasil atau tidak? Nah, ini tentu harus ada lembaga yang mengevaluasi, ya harus ada risetnya. Nggak bisa kita langsung menetapkan oh berhasil, nggak bisa ya. Berhasil itu tidak bisa langsung dikatakan oleh sekolah yang menyelenggarakan, nggak bisa, harus ada tim yang yang meneliti, dan itu harus orang lain, tidak boleh sendiri. Kalau sendiri nanti oke-oke saja, hasilnya bagus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seperti di sekolah kami 1 bulan yang lalu datanglah dari Kementerian Pendidikan, itu langsung melihat ke sekolah kami bagaimana praktek blended learning itu diterapkan. Karena sampai hari ini Kementerian Pendidikan Nasional itu belum punya model blended learning yang bagus yang ada di Indonesia, itu belum punya. Nah, karena itu mereka sekarang sedang keliling Indonesia, katakanlah mendatangi sekolah-sekolah yang blended learning, kemudian didata begitu ya sambil mencari informasi ya. Akhirnya mungkin nanti akan menetapkan oh blended learning yang baik itu seperti ini. Seperti itu barangkali. Mangga barangkali dari rekan-rekan kami, tim penyaji yang ingin menambahkan jawaban dari saya. Ada Kang Juli, Saya mungkin ada Pak, Bu Aswari. ya menambahkan sedikit. Ya, mangga Kang Juli. Untuk daerah terpencil Pak mungkin dibutuhkannya teknologi bergerak ya, seperti mobil internet yang menyediakan akses internet melalui kendaraan
yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi. Dan ini juga bisa menjadi solusi sementara untuk daerah yang sangat terpencil dengan menggunakan ini apa namanya? Ponsel pintar atau dengan aplikasinya masih offline gitu penggunaannya. Sehingga pengembangan aplikasi yang ada di daerah itu secara offline bisa digunakan walaupun masih memerlukan sinkronisasi sesekali ketika ada akses internet gitu, Pak. Ya, terima kasih itu aja paling. Ya, terima kasih Kang Hadi. Baik, kami kembalikan ke Ustadz Sabirin sebagai penanya. Mungkin ada indikator kan Ustadz ya, indikator untuk mengukur keberhasilan gitu. Kalau melibatkan pemerintah dan sebagainya, saya rasa itu memang bagian dari program pemerintah ya. Cuma mungkin ada nggak sih indikator untuk mengukur keberhasilannya itu sendiri? Baik, Pak Ustadz Sabirin. Menurut kami, untuk indikator keberhasilan tetap saja ini melalui apa yang biasa kita adakan asesmen ya, seperti ulangan harian, kemudian PTS, ada UAS, maka itu juga bagian dari cara kita mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan, yang dilaksanakan di sebuah sekolah itu telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum. Nah, jadi tetap saja tolak ukurnya kepada asesmen-asesmen yang sudah biasa kita lakukan. Nah, hanya saja mungkin bagaimana cara asesmennya? Apakah secara offline atau secara online? Maka itu diserahkan kepada pihak sekolah tentunya gitu. Nah, seperti di sekolah kami ya karena memang sudah tidak asesmen dengan offline, sudah tidak menggunakan kertas ya. Jadi sudah beberapa tahun ini sekolah pada saat ulangan itu baik ulangan harian, PTS, UAS sudah tidak lagi menggunakan kertas. Sehingga tidak ada pengeluaran dana atau uang untuk fotokopi dan lain sebagainya sudah tidak ada. Semuanya sudah menggunakan cyber education begitu ya. Dan hasilnya juga guru sudah tidak lagi repot-repot untuk mengkoreksi karena begitu selesai siswa mengerjakan soal maka jawabannya sudah tertera. Seperti itu sehingga tidak ada lagi uang koreksi, istilahnya begitu. Sudah tidak ada koreksi ya, sudah tidak ada lagi uang pengawas ya. Dan proses penilaian juga udah nggak ada lagi guru istilahnya belum selesai mengoreksi karena semuanya sudah by system. Seperti itu barangkali. Gimana Ustadz Sabirin? Ya, Masya Allah, jazakallah, jazakumullah, jaza. Ya, wa'alaikum Pak Ustadz. Baik, berikutnya kami mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz Iwan Setiawan mengenai pendidikan karakter. Mungkinkah ya kalau saya mungkin redaksinya sedikit saya sederhanakan begitu ya Ustadz Iwan. Eh, Bagaimana mungkin cyber education ini bisa mengajarkan karakter, mengajarkan adab begitu ya. Sedangkan itu kan melalui dunia maya, tidak terlihat secara langsung. Bisa saja kita menyampaikan ceramah agama, bisa saja gurunya mengirim, share video. Tapi bisa jadi anaknya lagi tidur, anaknya lagi bermain, dianya off cam, dan lain sebagainya. Sehingga barangkali tidak ada interaksi yang baik. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, namun eh, seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi kalau misalnya di sebuah pondok pesantren, di kami itu ada SMA Al-Muslim. Ya, di Bekasi ini ada SMA Al-Muslim. Itu pada saat COVID berlangsung, mereka tetap siswa-siswi SD itu bisa hafalan, bisa murojaah mereka melalui tablet-tablet yang memang mereka wajib punya. Nah, gurunya itu memantau hafalan siswa-siswinya satu-satu begitu ya, sekian juz itu ternyata bisa begitu. Dan manfaatnya nyata ya. Walaupun sekali lagi saya katakan ya memang tetap saja ada kekurangan pembelajaran secara cyber education ini ya. Cyber education tetap kita akui
Namun bagaimana caranya agar kita meminimalisir lah ya, meminimalisir kekurangan. Namun tetap manfaatnya masih ada. Enggak barangkali teman-teman untuk Ya, kalau rasa menambahkan sedikit. silakan Bu Eni. Ya, mungkin menurut saya kan cyber education kan sekarang sudah sangat digunakan di mana-mana ya. Jadi memang kita sebagai guru atau orang tua butuh pendekatan atau memberikan masukan bagaimana bijak dalam menggunakan smartphone atau cyber education itu. Nah, kalau kita cuek, kalau kita makin menjauh atau mungkin kita mau ngejudge mereka jangan pakai itu, kita nggak akan tahu di belakang kita mereka seperti apa. Maka karena itu kita untuk membentuk karakter itu kita memang membutuhkan pendekatan yang lebih kepada siswa kita, pada anak-anak kita. Karena dengan cara itu mungkin mereka akan sadar di mana bagaimana bijak dalam menggunakan smartphone atau cyber education dalam pembelajaran. Ya bisa mereka tuh kayak anak saya tuh kan SD itu kayak itu di sekolah tuh udah pakai HP gitu kan, kayak membuat Canva, membuat video pembelajaran, dan kita nggak tahu juga selain mereka memakai HP untuk pembelajaran, mereka buat apa gitu kan, bisa pakai buat main game, atau terkadang di smartphone kita, di smartphone anak-anak itu sedang lewat iklan-iklan yang mungkin tidak senonoh, tidak langsung untuk dilihat. Nah, karena itu kita sebagai orang tua atau guru itu pendekatan untuk pembentukan karakter itu kepada siswa atau anak-anak kita bagaimana bijak dalam menggunakan cyber education itu. Terima kasih Pak Hasan. Ya, terima kasih Bu Eni yang sudah. Saya Pak dikit Pak. Enggak, Kang Juli, silakan. Ya mungkin kalau pendidikan karakter untuk siswa SD Pak, mungkin bisa juga dengan melalui aktivitas pendidikan karakternya dengan ekskul Pak, ekstrakurikuler gitu ya. Dengan apa? Kegiatan ekskulnya itu berbasis teknologi dan sosial. Jadi ketika mengadakan kegiatan seperti jurnalisme dan aktivitas yang menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Dan ini juga membantu siswa atau anak SD tersebut memahami bahwa teknologi itu bisa digunakan untuk kebaikan gitu. Dan serta mengembangkan bagaimana rasa tanggung jawab sosialnya untuk dirinya gitu. Saling mengingatkan sama temannya kalau ada yang sesuatu yang tidak baik, berarti itu tidak boleh dibuka seperti itu. Atau juga proyek sosial Pak yang melalui di media digital bisa juga tuh dengan mengajarkan siswa itu terlibat dalam proyek sosial gitu ya. Seperti membuat kampanye kesadaran di media sosial ataupun melibatkan nilai-nilai positif dan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan kami Kang Juli Rahman. Ya. Bagaimana Pak Ustadz Iwan Setiawan? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian ya atas penjelasannya. Ya, insya Allah sudah mewakili. Namun barangkali ya tetap ya, sebagaimana tadi disimpulkan, ini menjadi bagian dari sisi kekurangan yang perlu kita cari strategi yang tepat sehingga betul-betul siber ini ya minimal tadi ya potensi negatifnya itu terkurangi benar-benar gitu ya. Apalagi kita bicara tadi ketika objek yang menjadi peserta didik kita itu ya anak-anak SD, SMP ya barangkali secara rasa tanggung jawab ya, kemudian pertimbangan-pertimbangan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak gitu kan kaitan dengan perangkat digital atau akses internet ini sangat-sangat masih lemah gitu. Pasti mereka cenderung memilih ya nuansa-nuansa hiburan, nuansa-nuansa ini sehingga mudah sekali terpapar barangkali konten-konten yang tidak baik gitu ya. Itu mungkin yang menjadi sorotan kita. Bahkan barangkali ya ini juga menjadi satu apa ya hal yang miris gitu kita sampaikan. Saya kemarin baca sebuah jurnal bahwa dengan maraknya judi online ini gitu kan, sampai ada kesimpulan atau data 2,1 juta dari 2,7 juta itu ternyata yang terpapar judi online itu adalah para pelajar dan ibu rumah tangga gitu ya. Pak ini luar biasa gitu. Satu sisi pelajar bisa mengambil banyak manfaat dengan cyber education, tetapi ternyata ada hal lain yang memang perlu benar-benar sangat perlu kita perhatikan. Mungkin demikian. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Iwan Setiawan. Artinya bahwa memang sekali lagi tidak ada suatu metode yang paling sempurna begitu ya. Semuanya memang ada kekurangan dan kelebihan. Tinggal bagaimana kita menggunakan secara arif dan bijaksana, secara
efisien ya tentunya. Baik, selanjutnya kami akan coba menjawab pertanyaan dari Ustadz Sugeng Haryanto, masih terkait dengan karakter ya, pendidikan karakter. Bagaimana kalau cyber education itu cukup guru-gurunya saja lah, anak-anak nggak usah begitu ya, anak-anak cukup nanti dari gurunya saja, jadi ditransfer ilmunya. Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya. Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, baik secara offline maupun online, sebetulnya yang namanya pembelajaran itu pasti saja ada kekurangan. Saya pernah menjadi mudir di sebuah pondok pesantren, Al-Wafa Islamic Boarding School di daerah Setu, Desa Kertarahayu, ya, Bekasi. Ketika itu kami mengajar di kelas ahwat itu harus pakai satir. Jadi pakai apa ya, penghalang gitu, penghalang. Jadi guru tidak boleh melihat siswa. Siswa tidak boleh melihat guru, tetapi cukup siswa-siswi santriwati begitu ya, karena tidak digabung khusus ahwat, ahwat bercadar. Eh, tapi dia nggak boleh melihat wajah gurunya. Guru juga nggak boleh melihat wajah muridnya. Pakai penghalang begitu ya. Jadi yang boleh mendengar suara gurunya. Saya waktu itu agak repot karena saya ngajarnya fisika. Tuh. Kata saya ngajar fisika, bagaimana saya mengajar fisika kalau anak-anaknya terhalang melihat, gitu ya. Nah, akhirnya sampai kadang-kadang saya tanya, ada yang mau bertanya, diam, selalu diam. Saya bertanya, selalu diam. Nah, akhirnya saya minta musyrifahnya, saya minta untuk cek anak-anak. Ternyata anak-anaknya sedang santai semua, begitu satirnya dibuka oleh ada yang tidur-tiduran dan lain sebagainya. Ini pembelajarannya bukan online, begitu ya, artinya offline. Offline saja ternyata bisa ada kekurangan. Ya, apalagi online itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Ustadz Sugeng, begitu ya, atau mungkin yang lain. Nah, karena itu barangkali seperti yang saya sampaikan tadi, kita tetap harus menggunakan cyber education ini secara arif dan bijaksana. Namun tetap kita jangan antipati, jangan tidak mendukung cyber education karena kemajuan sains dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita juga nggak bisa tutup-tutupi, kita nggak bisa halang-halangi orang untuk mempelajari karena semakin dihalangi dia semakin penasaran, gitu ya. Nah, lebih baik barangkali gurunya ikut mempelajari cyber education, kemudian bisa menerangkan kepada santriwan santriwatinya atau murid-muridnya dengan arif dan bijaksana. Bisa mengarahkan mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk murojaah para santri, nah bisa digunakan dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali jawaban kami atau tanggapan kami. Ya, mudah-mudahan Ustadz Sugeng tidak puas. Ya. Ini bisa menambahkan Pak dikit? Ya, silakan Bu Aswani barangkali atau teman yang lain. Ya. Siapapun barangkali nggak mesti harus dari kelompok kami yang ingin menambahkan, silakan. Ya. Jadi apakah lebih memilih memanfaatkan teknologi atau lebih cukup gurunya saja? Kalau dalam konteks pendidikan, keputusan apakah teknologi itu hanya dimanfaatkan oleh guru atau siswa itu menurut saya itu bergantung pada beberapa faktor, Pak ya. Dilihat dari tujuan pembelajarannya, kondisi siswanya, dan sumber daya yang tersedia. Tuh. Kalau guru saja yang menggunakan teknologi itu ada kelebihannya, ada kekurangannya seperti yang disampaikan Pak Astan. Nah, mungkin juga bagus lagi kombinasi itu lebih bagus ya, kombinasi antara penggunaan teknologi oleh guru dan siswa ini akan memberikan hasil yang lebih optimal. Kalau menurut saya begitu. Jadi penggunaan teknologi dalam pendidikan sebaiknya tidak hanya dimonopoli oleh guru. Keterlibatan siswa dalam penggunaan teknologi memungkinkan mereka tuh belajar lebih interaktif, Pak. Mereka lebih kreatif. Mungkin karena saya ngajar di SMA ya, Pak ya. Dan mandiri. Mereka kalau dilepas suruh membuka internet, membuka itu tuh mereka lebih kreatif, Pak ya. Sekaligus juga mengembangkan kreativitas digital. Yang penting untuk masa depan mereka, Pak, karena kan kebutuhan teknologi untuk anak-anak yang lulus SMA itu lebih ya, Pak ya. Begitu kalau menurut saya. Karena mungkin saya ngajarnya di SMA.
Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Aswani yang sudah menambahkan atas pertanyaan dari Pak Ustadz Sugeng Haryanto. Gimana Ustadz Sugeng? Iya, ya, jazakumullah khairan atas jawabannya. Iya, tapi yang ingin lebih saya detailkan adalah di saat perkembangan seperti ini ya, dan di tantangan yang tadi seperti judi online, kemudian film-film seperti itu, ya, yang ingin saya tekankan itu di saat kita juga ingin supaya anak-anak itu tidak gaptek dan mengikuti perkembangan zaman, tentu kan apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya ada protek ya dari hal-hal yang negatif itu, sehingga tadi yang dikatakan Bu Aswani tadi akan lebih optimal gitu ya jika guru dan muridnya juga sama-sama menggunakan cyber education itu. Mungkin itu saja. Terima kasih jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Sugeng. Artinya begini Ustadz Sugeng, bahwa ketika kita bicara cyber education ini kan bukan berarti hanya cyber education yang sifatnya umum. Bisa saja Ustadz Sugeng di sebuah pondok pesantren membuat sebuah IT. Ada tim IT yang kemudian IT tersebut, program tersebut hanya khusus bisa dinikmati oleh santriwan santriwati pondok pesantren tersebut, begitu. Misalnya ketika liburan sekolah, misalnya anak-anak pondok pulang selama 2 pekan. Selama 2 pekan itu katakanlah mereka harus menggunakan jaringan khusus dari pondok pesantren ke apa namanya santriwan santriwati. Jadi tidak menggunakan katakanlah program-program yang umum, itu bisa saja terjadi ya. Artinya menggunakan jaringan-jaringan khusus yang diprogram ya, dan tentu membutuhkan tim IT yang khusus, yang handal, yang nggak bisa dibajak begitu ibaratnya ya. Jadi programnya nggak bisa dibajak. Mungkin ini mah Kang Hadi ini tim IT-nya luar biasa kalau Kang Hadi ini ya. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ini pertanyaan dari Kang Hadi luar biasa terkait dengan cyber education, terutama bagaimana agar bisa diterapkan pada pembelajaran anak-anak usia ya katakanlah sekolah dasar begitu ya. Kira-kira seperti apa programnya? Nah, tentu secara umum sifat anak-anak itu kan inginnya masih main-main. Nah, ini karakter anak-anak begitu. Nggak mau 100% serius. Yang namanya anak-anak itu nggak boleh Bapak dan Ibu itu memaksakan anak untuk serius. Karena memang mereka itu masih fasenya adalah main begitu. Makanya dalam Islam barangkali berapakah usia yang paling pas untuk mulai sekolah? Maka 7 tahun. Nah, di usia 7 tahun itulah dianggap barangkali sudah matang. Nah, selama ini di kita ini kan sering terjadi salah kaprah. Anak TK sudah disuruh belajar membaca dan menulis. Padahal usia mereka itu baru 5 tahun. Itu sebetulnya usia main begitu ya. Dan juga banyak terjadi kesalahan di sekolah dasar kelas 1 itu anak diharapkan sudah bisa membaca dan menulis dan juga disuruh mengetahui atau mungkin mengikuti mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang kadang-kadang memang terjadi semacam ya pemaksaan juga lah. Sehingga jangan heran kalau anak kelas 1 dan kelas 2 pada saat belajar itu masih bercanda. Itu sebetulnya memang ya apa ya namanya naluriah mereka gitu, naluriah mereka. Nah, karena itu cyber education yang cocok, yang pas bagi anak-anak tentu aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu masih permainan, game, binatang-binatang, mengenal hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak heran kalau film-filmnya juga masih film-film yang tidak berbentuk manusia dan lain sebagainya ya. Nah, untuk jenis aplikasinya barangkali nanti teman kami Pak Juli Rahman yang akan menambahkan karena beliau ini kayaknya pakar nih di bidang ini nih. Masya Waduh, Allah. Ustadz Juli untuk menambahkan pertanyaan dari Kang Hadi Ismail. Demikian, Kang Hadi. Baik, untuk aplikasinya Pak, biasanya kita kalau di SMA tuh gunakan apa namanya model-model Reddit atau Quora Pak, yang biasanya itu digunakan untuk mengikat bagaimana agar dia tidak keluar dari jalur pembelajaran kita gitu.
sehingga terkunci. Jadi ketika dia membuka sesuatu yang positif akan terdeteksi gitu ketika belajar di lab komputer biasanya. Atau juga ketika memanfaatkan interaktif, teknologi yang kita berikan itu dengan menggunakan Quizlet gitu ya untuk membuat flashcard atau Kahoot ketika seperti kayak kuis-kuis gitu ya, dan menguji pengetahuan dalam bentuk kuis gitu. Dan sarannya bagaimana coba menggunakan aplikasi interaktif itu dengan Duolingo. Ada tuh namanya aplikasi Duolingo yang untuk media belajarnya itu dengan bahasa asing. Atau Khan Academy yang untuk belajar matematika atau sains bisa juga tuh Pak pakai itu. Sehingga ketika menjelajahi pembelajaran berbasis game atau gamification, pembelajaran berbasis game itu mereka dapat senang gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi tadi gitu ya digunakan, sehingga ketika mereka belajar suka gitu ya, tidak terbuka dengan yang kayak tadi game online atau judi gitu ya, kayak kayak apa permainan yang online dengan judi gitu ya. Jadi terkunci dengan code combat atau programnya sendiri. Gitu. Itu aja mungkin Pak tambahannya. Ya, terima kasih Kang Juli. Bu Aswani barangkali mau menambahkan atau Bu Heni? Boleh Pak Hasan, kebetulan kan anak saya juga masih SD ya. Ya Pak Hadi, jadi setahu saya tuh kalau anak SD itu kan nggak boleh bawa HP kalau sekolah ya. Tapi sekarang saya udah kelas 6, jadi anak saya itu kalau itu tugas kelompok dia harus bikin PowerPoint, Canva, atau kan video pembelajaran. Dan pas saya lihat hasilnya itu bagus-bagus. Ternyata mereka memang punya kreativitas yang lebih tinggi daripada saya pribadi gitu kan. Kalau kita kan udah males tuh ngotak-ngatik gitu kan. Ternyata mereka lebih canggih tuh. Cuma yang memang kalau untuk di sekolah itu emang nggak boleh bawa HP untuk anak SD ya. Jadi tapi tetap nanti di tugas di rumah gurunya pasti kan suruhnya pakai HP, bikin PowerPoint atau bikin video pembelajaran yang menarik bagaimana. Dan juga kadang-kadang ada kuis-kuis kayak kuis-kuis yang menarik kayak tadi Pak Jul bilang. Jadi mereka tuh lebih senang gitu pakai kuis-kuis yang lucu-lucu, gambar-gambar, 3 klik A, B, C, D-nya ada, tinggal milih mau yang mana. Misalkan dia salah silang, kalau benar ada X hijau gitu. Jadi itu mungkin kalau untuk anak SD lebih terbatas dibanding anak SMP atau SMK. Itu mungkin tadi. Terima kasih Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Heni yang sudah menambahkan. Bagaimana Kang Hadi? Ya, ya cukup memberikan gambaran tentang bagaimana konsep pelaksanaannya. Tapi mungkin tadi yang saya ingin perjelas itu sebetulnya lebih kepada arah ini kan. Kalau memang belajar dengan tatap muka di kelas gitu yang dikondisikan sama-sama antara guru dengan siswa, labnya sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang memang menunjang gitu ya untuk memblokir sesuatu konten-konten yang tidak perlu mereka lihat gitu ya. Itu barangkali sudah bisa terkondisikan. Tapi kondisi lain maksud saya yang barangkali contohnya seperti anak saya juga kemarin baru ujian berbasis CBT gitu ya. Nah kan HP-nya yang dia pakai sehari-hari di rumah mungkin dibawa ke sekolah gitu. Nah di saat-saat jam-jam istirahat barangkali kalau tidak ada kontrol dari guru dan sebagainya, ya penggunaan HP-nya akan digunakan untuk di luar Hal kegiatan lain ya. itu. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Maksudnya bagaimana barangkali ini menjadi satu permasalahan tersendiri gitu ya, mengontrol anak-anak yang penggunaan gadgetnya itu sudah tidak di luar area belajar gitu ya. Itu sih Kang. Tapi sejauh ini tadi responnya terima kasih banyak sudah memberikan gambaran tentang apa yang saya tanyakan. Terima kasih ya Bu Eni, Ya. Kang dan Pak Juli, Bu Asmani juga. Oke, baik. Terima kasih Kang Hadi. Artinya bahwa memang ini kita masih terus proses ya membenahi setiap permasalahan yang ada, kita berusaha untuk mencari solusi terbaik. Karena itu barangkali kita terus belajar, belajar, belajar sampai ke liang lahat kan begitu ya. Itulah maknanya bahwa belajar itu memang dari buayan sampai ke liang lahat. Karena artinya petugas kita memang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, cukup barangkali apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan tanggapan-tanggapan. Selanjutnya kami kembalikan kepada dosen kita, Dr. Muhammad Fahri Yasin, MPD. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Saya kira ini cukup hidup ini diskusinya dan saya anggap sudah on the track semua.
tinggal mungkin ada beberapa penyamaan persepsi yang perlu kita lakukan bersama supaya tidak kelihatan ada kontradiksi di dalamnya. Ya. Nah, terkait dengan cyber education sesuai dengan penanggap atau penanya dalam diskusi ini, jadi mungkin saya ingin tayangkan juga sebagai rambu-rambu untuk mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penyamaan persepsi tentang cyber education. Sebenarnya dari sisi konsep ada yang menyamakan bahwa cyber education itu sama dengan sistem pendidikan jarak jauh PJJ, ya. Jadi cuma PJJ itu dia lebih formal. Jadi ada institusi dan bahkan kita tidak semua lembaga itu bisa melakukan sistem PJJ seperti apa yang kita lakukan, sehingga cyber education itu tidak mengikat kepada regulasi yang ada, tetapi mungkin istilahnya hanya diikat dengan undang-undang IT yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Karena namanya cyber education berarti memang konotasinya yang ke positif. Jadi tidak ke negatif, tetapi kalau berkaitan dengan cyber security, cyber crime, dan lain-lain sebagainya, itu memang konotasinya ke hal-hal yang negatif. Sehingga cyber education ini itu bisa dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kalau di dalam kelas, tentu seperti itu tadi, antara sistem pesantren yang tidak bisa berhadapan langsung antara laki dan perempuan meskipun itu sebagai orang tuanya, ya, karena kita anggap bahwa guru itu adalah orang tua, tetapi berarti sistem itu pokoknya kalau berlawanan jenis tidak bisa baku lihat, ya. Jadi itu mungkin persepsi yang perlu juga bukan diluruskan, tetapi supaya jangan terjadi perbedaan di antara kita umat Islam itu sendiri. Mungkin begitu Pak Hasan, ya. Jadi terkait dengan istilah cyber ini, sebenarnya ini akar dasarnya itu adalah menganut ada yang namanya teori cybernetik. Ya, teori cybernetik ini itu memang intinya itu adalah network. Jadi bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu sudah lama, tahun 1940-an itu sudah dicanangkan itu yang namanya cybernetik itu. Kemudian yang berikut yang perlu kita menyamakan persepsi itu bahwa yang namanya cyber itu pasti istilahnya dunia maya, Pak, ya. Dunia maya. Jadi dunia maya itu ya memang kekuatannya adalah di internet. Cuma persoalan proses digitalisasi itu memang butuh, karena istilahnya paradigma dari paperful ke paperless. Jadi serba kertas kemudian tidak pakai kertas, jadi luar biasa ini penghematan sebenarnya, tapi di sisi lain ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang akibat dari berkembangnya teknologi itu. Jadi lebih efisien baik dari biaya maupun dari sisi dana atau tempat. Meskipun mungkin ada sisi-sisi yang kurang adalah dari sisi keefektifannya. Karena keefektifan itu kalau dengan sentuhan langsung itu kan lebih kena, ya Pak, dibanding dengan cuma lihat-lihat di layar kaca, itu beda kalau langsung ini. Tetapi di cyber education ini kita tidak berpikir bahwa harus jarak jauh. Cyber education bisa saja sebagai media yang kita pakai di dalam kelas. Karena memunculkan sumber belajar media itu kalau pakai konvensional itu kan susah. Harus bawa buku 2 tas barangkali atau 2 koper, karena saya masih ingat dulu waktu ujian S1 itu 3 koper itu dibawa di kampus. Sekarang kan tinggal ada link-linknya, jadi lihat, kalau Anda percaya ini linknya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sangat
sangat efisien, dan yang kedua ada sisi kemenarikan. Nah, tentu kemenarikan yang dimaksud di sini bukan yang berkaitan dengan kemenarikan pornologi atau apa segala, karena memang arahnya ke education. Jadi semuanya hal-hal yang berkaitan dengan positif. Bahkan dari sisi lain, dengan menggunakan rata-rata memang kalau cyber education itu menggunakan MOOC ya, jadi Massive Open Course Learning. Jadi memang dia lebih ke penerbitan sertifikasi begitu. Jadi hasil atau produk dari cyber education ini itu lebih bersifat sertifikat ketimbang dengan ijazah. Kalau sistem pembelajaran jauh itu memang ijazah yang keluar secara formal karena ada kurikulumnya sekian SKS. Tapi kalau pengertian cyber education itu lebih ke istilah mikro kredensial. Jadi mikro kredensial itu siapapun bisa menjual produknya di kayak e-book begitu. Jadi bisa dijual di dunia maya. Kemudian ada yang berkeinginan, dan sekarang ini memang sudah diimplementasikan dengan adanya istilah RPL, jadi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bukan saja konversi nilai, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu bisa dilihat dari sisi sebanyak berapa yang dikumpulkan sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan kompetensi pekerjaannya itu. Karena itu mungkin lebih berbasis pengalaman, Pak ya, berbasis pengalaman belajar ketimbang dengan berbasis akademisi. Kalau akademisi itu kan ada reasoningnya, ada latar belakang teorinya harus ketat. Ini dari teori siapa dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang berkaitan dengan cyber education ini, itu memang lebih ke praktisnya, ke implementasi dari sebuah teori, sebuah konsep prinsip, kemudian itu bisa dirasakan oleh masyarakat, atau masyarakat bisa memanfaatkan produk-produk micro kredensial itu menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi yang penting daripada kata kunci dari cyber education ini tentunya berkaitan dengan pembelajaran, bukan pemerkosaan, bukan apa Pak ya, tetapi pembelajaran yang sepenuhnya atau sebagian besar memang dilakukan secara online. Ya, tapi sebenarnya online itu maksudnya di situ. Kenapa tidak dikatakan sepenuhnya dilakukan sepenuhnya, bukan menggunakan kata sebagian besar, karena sebagian besar itu berarti masih ada unsur cyber education itu yang tidak melewati sistem internet atau sistem online. Karena bisa jadi dari produk-produk yang ada di cyber education seperti UT sekarang yang sudah mengimplementasikan cyber ini ya, apa namanya itu singkatannya, International Communication. Jadi yang dilakukan oleh UT itu memang dalam setiap semester itu dikumpul semua para ahli-ahli, baik praktisi maupun ilmuwan, untuk memberikan suatu materi, misalnya gamifikasi. Karena sekarang lagi tren itu gamifikasi terkait dengan virtual reality, terkait dengan augmented reality, kemudian ujung-ujungnya itu membentuk suatu yang namanya metaverse ya. Jadi itu yang itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas Pak ya. Jadi bisa untungnya itu bukan saja di kelas itu bisa ditayangkan, tetapi bisa juga ditayangkan di luar dari kelas, di mana ditayangkan media-media pembelajaran yang sudah canggih itu. Ya, karena itu tadi paper full ke paperless, maka reality to virtual.
Ya barangkali begitu ya, dari dunia nyata ke dunia virtual. Seperti yang dilakukan oleh para pebisnis seperti Shopee apa dan lain sebagainya. Itu kan dari virtual ke reality. Nah, terkadang realitinya itu terkadang kita tidak puas. Lebih banyak tidak puasnya, Pak ya. Karena waktu dilihat di virtualnya, wah Beda. begitu bagus ini sepatu, murah lagi, akhirnya kita tertarik untuk memesannya. Nah, ternyata setelah ketemu dengan realita yang sebenarnya ternyata berbeda. Jadi memang ada unsur manipulasi di situ, tetapi paling tidak sudah ada bayangan, tergantung kepada niatnya aja Pak ya. Jadi yang penting nawaitunya itu bukan untuk, kalau nawaitunya itu untuk supaya memang didesain semikian rupa cantik tetapi eh, faktanya tidak, ya itulah yang berdosa barangkali ya. Ya, jadi memang banyak apa namanya dunia reality ke virtual, kemudian virtual ke reality itu khususnya kalau masalah makanan itu hampir tidak terlalu kecewa ya. Tapi kalau yang namanya barang-barang, itu banyak kecewanya. Sama dengan waktu saya beli drone itu, saya lihat saya kira besar, saya kira 2 jengkal, ternyata sampai di rumah cuma 5 senti. Kecewa. Jadi mungkin seperti itu. Jadi intinya bahwa menggunakan berbagai teknologi digital, tidak ada paperfulnya. Kemudian kalau secara administrasi, dokumentasi itu lewat LMS, ya, Learning Management Systemnya. Ya, nah itu kalau LMS saja ya itulah yang mungkin biasanya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang memang punya SIM untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau kita tidak menggunakan sistem jarak jauh. Jadi sistem jarak jauh dengan sistem blended atau hybrid itu berbeda, Pak ya. Berbeda. Jadi kita ini ketemu terus, cuma yang membedakan ada yang bisa baunya dicium, ada yang tidak tidak bisa. Nah, mungkin teknologi nanti ke depan itu misalnya Pak Hasan mungkin belum mandi, bisa ada baunya atau dia baru pakai parfum, ya kita bisa. Nah, itu teknologi itu belum belum sampai, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan itu lengkaplah yang namanya dunia dunia maya itu. Tetapi yang jelas kualitasnya itu pasti berbeda ya dari aslinya dengan yang tiruannya. Makanya di dalam agama itu foto itu tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi saksi di dalam persoalan hukum, Pak ya. Ya, karena ternyata Nabi itu sudah memprediksi begitu canggihnya orang ke depan itu foto bisa dirubah, video bisa dirubah dari yang berjilbab ke pakai pakaian minimalis, ya. Dari minimalis bisa juga jadi maksimalis dan lain sebagainya. Jadi itulah dunia maya atau cyber. Tapi alhamdulillah kita ini berbicara mengenai cyber education, bagaimana eh, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, ya. Yasiru wala tu'assir, ya. Kan ini termasuk ini kenapa harus keluarkan uang capek-capek ke kampus, kemudian eh, kemudian sampai di sana. Artinya palingan 5 menit sudah bubar lagi perkuliahan karena kebanyakan apalagi tinggal di kota ya. Kalau bukan di kota, kalau di IKN sana ya mungkin tidak ada macetnya. Tapi kalau di sini kan super macet sehingga cyber education itu perlu. Karena memang cyber education itu tidak ada waktunya, bahwa mulai dari masuk sampai menerima ijazah itu tidak pernah tatap muka ya. Cyber education itu bisa digunakan di berbagai situasi, baik situasi daring maupun situasi luring. Bisa juga digunakan. Ketika luring artinya dijadikan sebagai media media pembelajaran yang tinggal klik 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 klik, tidak usah lagi pakai kabel-kabel dan lain sebagainya, ya semuanya pico atau pakai mirroring, pakai
kabel HDMI dan lain sebagainya, semuanya itu sudah dengan pemanfaatan TIK itu di dalam cyber education itu sudah sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar kapan dan di mana saja. Kemudian yang berikutnya mengenai konsep cyber education itu, jadi konsep cyber education itu konsepnya itu biasanya berbeda dengan pelaksanaannya, Pak, ya. Jadi konsepnya A, kemudian pelaksanaannya B. Itulah yang disebut dalam agama kaburamatan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Ya, itu. Jadi konsep cyber education itu sebenarnya semakin relevan. Kenapa? Karena dalam dunia pendidikan saat ini sudah semuanya begitu. Tetapi tetap kita harus hati-hati kalau terjadi shutdown, ya itu bisa kita punya rekening apa itu bisa habis semua. Jadi yang namanya paperful itu tetap harus ada backingannya, Pak, ya. Ya, ataukah ada di CD atau di mana. Jadi tidak semua harus di cloud karena sekarang kan tanpa perlu lagi bawa flash disk, dan ini yang penting sudah semuanya disimpan di cloud, dan di situ kalau berbayar kan bisa ratusan giga yang bisa kita simpan di situ. Jadi sudah begitu ini, dan itu semuanya inspirasinya dari agama Islam, ada semua inspirasinya itu. CCTV saja sudah ada konsep rakib atibnya di situ. Jadi kalau rakib atib diragukan, ya CCTV aja buatan manusia itu bisa diputar kembali. Jadi istilahnya jejak digital. Ya. Jadi amalan-amalan itu sudah di dunia aja sudah diwujudkan yang namanya jejak digital yang tidak bisa dihapus itu. Jadi meskipun kita hapus, tapi tetap ada bisa dibuka kembali. Jadi itulah perlunya kehati-hatian. Jadi di dalam konsep cyber education ini ada yang sifatnya privat, ada yang sifatnya publik. Jadi kalau yang privat saya setuju tadi oleh Pak Sugeng ya, bahwa untuk memproteksi dampak negatif daripada cyber. Kalau cyber education sih sebenarnya tidak ada ininya ya, tidak ada dampak negatifnya, tapi biasanya ada penyertanya. Penyertanya itu ya teman-temannya itu kalau dibuka link ini ternyata ada promo, dan terkadang itu yang tidak bisa dikontrol. Tetapi itu juga bisa, sudah ada sistemnya supaya dia bebas dari iklan-iklan, apalagi kalau iklannya ya cewek-cewek ya itu bisa diproteksi. Jadi bapak-bapak sebagai calon di dalam profil TP itu ada sebagai Khalifatun fil Ard di situ. Jadi Khalifatun fil Ard itu bunyi profilnya di TP itu adalah instructional leader. Jadi instructional leader. Jadi kalau Bapak selesai di MTP ini, kemudian mungkin manajemennya lebih kuat, kan ada kawasan manajemen ya, ada kawasan pengelolaan. Jadi ada kawasan desain, ada kawasan pengembangan, ada kawasan pemanfaatan. Nah, ini pemanfaatan kan kita banyak yang gaptek ini. Jadi terkait dengan pertanyaan bagaimana kalau di sebuah daerah itu yang sifatnya marginal itu masih terbatas dengan infrastrukturnya yang masih terbatas. Kemudian ada yang sama sekali belum tersentuh dengan internet. Kemudian guru-gurunya sudah kepala 5 ke atas. Nah, ini tidak bisa juga dipersalahkan. Jadi disinilah peran sebagai pengembang, bagaimana mengembangkan dari yang sifatnya tadi real itu ke virtual. Kemudian dari yang real ke virtual itu yang mungkin dimensinya hanya satu bisa dilihat dari atas saja atau dari samping atau dari bawah. Dengan adanya augmented reality itu bisa diputar 360 derajat
mau atas, mau bawah, seperti CCTV yang kita biasa pakai yang terhubung dengan HP Pak ya, itu bisa diputar 360 derajat, cuma atas bawahnya itu masih terbatas karena tidak bisa. Nanti lehernya sakit kalau itu diputar seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga ini bahwa memang sekarang ini bukan lagi transfer, tapi kemarin itu Menteri Pendidikan antara Amsterdam dengan Pak Pak siapa Pak ini Menteri kita itu terjadi perdebatan di situ ya. Nah ini mungkin kaitannya karena Pak Karim itu tidak melihat dari sisi pertanyaannya tadi teman itu mengenai masalah dampak afektifnya itu. Nah, sebenarnya kalau dampak persoalan pembelajaran sikapnya itu tergantung dari kita sebagai desainer. Nah, itu kan bisa misalnya pembelajaran sikap. Bisa kan kita membuat video yang bisa menggugah, kan ada juga video yang bisa menggugah kita punya perilaku langsung berubah karena melihat video itu. Ada juga video yang tadinya kita sabar-sabar akhirnya jadi terpancing dengan emosi melihat padahal itu hanya bersandiwara ya. Katakanlah misalnya antara Ibu Mega dengan Jokowi, ya Ibu Mega dengan Jokowi, kita tidak tahu apakah dia bersandiwara seperti bertengkar atau bagaimana. Nah kita kan tidak tahu, terus kita memvonis bahwa dia bersandiwara padahal itu tidak atau sebaliknya. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita memanage, perlu kita mengaturnya dengan kemampuan apa namanya instructional leader, kemampuan manajerialnya di situ yang dilihat di situ. Jadi kita sebagai Halifatun fil Ard untuk memposisikan beberapa sumber yang ada itu bisa kita lakukan juga dengan mengembangkan dan kita pintar-pintar memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah supaya tidak sia-sia. Nah, itu ada juga. Kemudian bagaimana kita tabayun dengan apa yang ada dengan kata-kata dalam penutup ayat itu afala ya'lamun, afala yubsirun, afala tatadabbarun, afala ya'qilun, kan itu luar biasa Pak, memberikan inspirasi kepada orang-orang bule itu sehingga dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya karena kita tahu dalam sejarah peristiwa Gordova itu atau peristiwa apa namanya perpustakaan besar itu diambil alih oleh para bule-bule itu, kemudian kita ditinggalkan dengan yang sifatnya hilafiyah, sehingga kita umat Islam sendiri ya sering bertengkar gara-gara hilafiyah, bukan gara-gara prinsip, tapi itu bisa bunuh-membunuh gara-gara furu'iyah itu ya. Nah oleh karena itu saya kira teman-teman sekalian bahwa tujuan atau konsep cyber education itu di dalam konteks pendidikan ini memang betul-betul istilah bagaimana kita memanfaatkan itu balighu anni walau ayah. Ya, itu kan pesan agama Pak ya, pesan agama, sampaikanlah sesuatu pesan itu meskipun sepotong, apalagi kalau sudah pakai konsep cyber bukan lagi sepotong tapi selemari bisa sedunia bisa seini ya begitu luar biasanya, berarti pahalanya yang tadi hanya man to man head to head, nah sekarang sudah bukan lagi head to head tapi sudah dari negara ke negara bahkan seluruh dunia informasi itu bisa tersampaikan karena adanya konsep cyber education ini, artinya dari yang real dari real di dunia mayakan. Ya, meskipun memang tidak 100% arsirnya itu ketemu, pasti beda, utamanya berkaitan dengan biasanya ukuran. Nah, kita tidak bisa taksir, tapi ukuran itu bisa juga ada catatan ini tingginya 1 meter, tapi kan biasa itu terabaikan itu, sehingga kita menganggap bahwa wah ini besar. Nah, mestinya itu para penjual itu
dia mencantumkan di situ skalanya, bahwa gambar ini skalanya segini, itu kalau dia mau islami. Tapi kalau memang tujuannya untuk sekedar memancing orang mau membeli, ya itu lain persoalan. Kemudian yang berikutnya tadi teman sudah sampaikan ya. Jadi dia begitu fleksibel, artinya mau ditarik ke sana, mau disambung kemana, itu bisa terhubung, bisa terkoneksi. Ya, kemudian koneksinya ini terjadilah suatu yang namanya interaktif. Ada sesuatu yang bisa saling memberikan masukan, karena itu adalah adanya suatu kolaborasi. Dari gambar ini menggambarkan suatu ilustrasi yang ada sisi seninya, bahkan enak dilihat. Padahal kalau kita lihat itu jaringan yang di luar kita itu betapa ramainya itu dibanding dengan kemacetan yang ada di Jakarta. Ya, cuma karena tidak ada fisiknya jadi tidak tabrakan. Tetapi kira-kira jaringannya seperti itu. Di rumah aja rata-rata mungkin 2 HP satu orang. Jadi begitu banyaknya lalu lintas yang berkaitan dengan cyber ini. Oke, kemudian dari personal ini yang tadinya ada gaya belajar auditif, ada kinestetik, ada visual, itu bisa teratasi dengan adanya multimedia. Multimedia itu memberi ruang sesuai dengan gaya belajar, materi juga itu memberi ruang sesuai dengan gaya kognitif mereka, ada yang independen, ada dependent. Jadi itu luar biasa itu Pak ya. Jadi tinggal bagaimana kita memanagenya supaya menjadi suatu pekerjaan yang kolaboratif. Jadi begitu juga aksesibelnya, artinya mudah diakses. Kecuali kalau mati lampu, internetnya mati, ya udahlah, pasien tidak bisa diakses itu. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira tadi sudah banyak kita diskusi tentang baik manfaat cyber education dan lain-lain sebagainya. Kemudian selain manfaatnya, ada perannya di sini di dalam jadi kita sebagai developer, jadi pengembang media, sebagai desain pembelajaran instructional media, kemudian sebagai produk pembuatan platform, kemudian ada evaluasi dari proses dan sumber belajar. Jadi di peran teknologi pendidikan dalam cyber education ini tergambar yang berkaitan dengan domain teknologi pendidikan itu sendiri, ya, baik sebagai pengembang sampai ke evaluator. Kemudian tentu segala sesuatu semua ada negatif positifnya, ada tantangannya. Ya, tadi sudah ditanya juga teman-teman, itu kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata, belum memadai. Kemudian ada kualitas koneksi internetnya mungkin masih ada pakai kabel gantung, belum semuanya memakai VO atau fiber optik. Ya, kalau sudah fiber optik kan lebih cepat. Kemudian begitu lagi dengan SDM-nya, keterampilan digital peserta didik belum merata, sehingga perlu ada leader instruction untuk mengatur itu antara sekolah yang memiliki SDM yang tinggi itu bisa di-share ke sekolah-sekolah yang istilahnya mitra ya. Jadi sekolah itu perlu ada juga mitra-mitra dari yang lebih tinggi atau lebih unggul. Mungkin di sekolah B itu sebagai apa, guru penggeraknya itu, ya guru penggerak ya. Guru penggeraknya itu mungkin baru 3, tapi di sekolah tertentu sudah ada 10. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kalau berhasil usulan-usulan apa itu, kalau bisa itu adalah diprioritaskan alumni TP, ya. Jadi yang bisa menduduki jabatan guru penggerak itu adalah sebenarnya sangat linier dengan teknologi pendidikan. Ya. Kesimpulannya bahwa cyber education adalah masa depan pendidikan yang kita harus optimalkan pemanfaatannya. Kemudian teknologi pendidikan berperan penting dalam keberhasilan cyber education.
Kemudian perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi tantangan dalam implementasi cyber education. Nah, saya kira itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini kita menjadi komplementari antara satu dengan yang lain. Oke, teman-teman, saya kira cukup ya. Mari kita tutup pertemuan perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fahri. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Jadi nanti semua materi itu Bapak slide-nya kita masukkan di GC nanti ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat slide-nya teman-teman itu bisa dibuka dari saya ya, dari kelas saya. Kalau antar peserta itu kan biasa enggak bisa aku lihat ya. Tapi nanti kalau sudah diposting oleh dosen dari apa yang di upload itu kita posting, itu bisa dilihat semua nanti.